Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahrul Ilhami dengan NIM 112110093 dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dengan jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan manajemen konvensional dan syariah. Perbedaan antara manajemen konvensional dan syariah terletak pada dasar filosofis, tujuan, pengelolaan keuangan, struktur organisasi, etika kerja, serta kesejahteraan karyawan. Manajemen konvensional berfokus pada prinsip-prinsip rasional dan objektif dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan meningkatkan efisiensi. Aspeknya cenderung sekuler dan tidak terikat dengan agama tertentu, sehingga profitabilitas dan produktivitas menjadi prioritas utama. Kemudian sumber dana dalam manajemen konvensional bisa berasal dari mana saja, termasuk bunga dan spekulasi, serta menggunakan struktur organisasi yang hierarkis dan formal, yang menekankan kontrol dan efisiensi. Etika kerja dalam manajemen konvensional berfokus pada profesionalisme selama tidak melanggar hukum dan menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, manajemen syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuannya bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan, kemudian kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Manajemen syariah tidak memperbolehkan penggunaan bunga atau riba dan dana dikelola dengan cara yang halal, serta menghindari investasi di sektor yang diharamkan seperti perjudian yang tidak jelas. Struktur organisasinya mengedepankan kebersamaan dan kerjasama antar karyawan dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah atau syuro, sehingga setiap orang merasa terlibat. Dari segi etika, manajemen syariah mengutamakan nilai-nilai seperti kejujuran, kemudian keadilan, dan tanggung jawab, memandang bisnis sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas. Untuk kesejahteraan karyawan, manajemen syariah menghargai kesejahteraan spiritual dan emosional serta memandang pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, sehingga motivasi karyawan tidak hanya didorong oleh imbalan finansial, tetapi juga melalui pendekatan personal yang mencakup pengembangan akhlak dan pemberdayaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian saya menemukan berita tentang dari CNBC Indonesia tentang bocoran terbaru spin-off unit usaha syariah Cim Niaga dan Permata Bank. Mengenai rencana spin-off unit usaha syariah atau yang disingkat UUS oleh Cim Niaga dan Permata Bank merupakan langkah signifikan dalam memperkuat perbankan syariah di Indonesia sejalan dengan POJK nomor 12 tahun 2023. Kebijakan ini mewajibkan spin-off apabila aset UUS mencapai 50% dari aset induk atau senilai 50 triliun. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan skala dan independensi dari bank syariah serta memperkuat sektor keuangan syariah di Indonesia. Dalam konteks manajemen syariah, spin-off ini sangat relevan karena bertujuan membangun bank syariah mandiri yang berdiri sendiri di atas nilai-nilai Islami, termasuk prinsip tanpa riba dan berlandaskan keadilan. Dengan spin-off, UUS akan berubah status menjadi Bank Umum Syariah atau BUS, di mana pengelolaan keuangan, struktur organisasi, serta etika dan tujuan kerja lebih mendalam berorientasi pada prinsip syariah. Sebagai entitas mandiri, BUS dapat lebih fokus pada tujuan yang tidak hanya bersifat profit oriented,
tetapi juga falah atau kesejahteraan umat, yang merupakan prinsip dasar manajemen syariah. Misalnya CIM Niaga Syariah yang akan berdiri sebagai perseroan terbatas atau PT baru, dan Bank Permata Syariah yang ingin memperluas segmennya sehingga ke pasar internasional melalui jaringan induknya, dapat semakin konsisten dengan nilai syariah dalam operasionalnya. Bank-bank ini dapat mendorong model organisasi yang inklusif dan berdasarkan pada musyawarah atau syuro untuk pengambilan keputusan selaras dengan nilai-nilai syariah. Spin-off ini diharapkan tidak hanya memperluas pangsa pasar syariah, tetapi juga menambah kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang beretika, inovatif, dan berbasis pada kebutuhan umat. Kemudian, menurut opini pribadi saya, langkah spin-off yang diwajibkan OJK ini adalah strategi penting untuk dalam memperkuat sektor perbankan syariah yang selama ini mungkin kurang optimal karena masih tergabung dalam induk yang beroperasi dengan sistem konvensional. Dengan unit syariah yang berdiri sendiri, atau bank syariah akan memiliki otonomi untuk beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah sehingga bisa lebih fokus mengembangkan produk yang tidak hanya kompetitif di pasar tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim. Sekian penjelasan dari saya.